Kalau kalian masih kesulitan dalam bervisualisasi, itu karena memang kalian itu sibuk dengan duniawi. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, tutorial untuk kalian mendapatkan kesuksesan dan solusi kehidupan ya. Yang pasti kalian menjadi orang sukses yang berkah. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Papito di channel Ito Mujigae ya. Papito kali ini mau membagikan tips-tips ya, tips-tips sederhana ya, yang kalian juga bisa gunakan lah ya untuk menjalani kehidupan kalian, supaya kehidupan kalian itu selalu bahagia, selalu dipenuhi dengan harapan, dan pasti dilingkupi oleh getaran positif ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan vibrasi getaran positif yang Papito ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian berbalik kepada Papito lagi sebagai vibrasi yang positif ya teman-teman sekalian. Kalau kita memberikan sesuatu yang positif, itu pasti cepat atau lambat kita juga akan mendapatkan dampak yang positif pula ya. Kalian juga bisa bagikan tips-tips ini untuk teman-teman kalian atau keluarga kalian yang membutuhkan pencerahan atau membutuhkan suatu solusi dalam menjalani kehidupan ya. Teman-teman sekalian, ilmu yang mau aku bagikan kepada kalian, tips yang mau aku bagikan kepada kalian ini menyangkut masih ke tema visualisasi, karena ada rekan-rekan itu yang ingin lebih mendalami tentang visualisasi ini ya, karena visualisasi ini itu memang sangat erat sekali dengan manifestasi ya. Walaupun masih banyak instrumen-instrumen lainnya yang menunjang, tetapi lebih kebanyakan itu menekankan kepada yang namanya visualisasi ya. Aku kemarin sudah menjelaskan bagaimana saya melakukan visualisasi ya, bagaimana Papito melakukan visualisasi ya. Papito melakukan visualisasi itu mudah, karena kenapa? Papito sering latihan. Saya sering latihan itu sudah sejak dari saya kecil. Nah, kenapa saya atau kapan saya melakukan visualisasi itu? Pada saat saya itu mempunyai keinginan ya, pada saat saya mempunyai keinginan dan keluarga saya itu tidak bisa saya ajak bicara, keluarga saya itu tidak bisa memberikan keinginan saya. Kenapa tidak bisa memberikan keinginan saya? Ya karena keluarga saya itu lebih cenderung memberikan apa yang mereka mau, apa yang mereka anggap itu baik buat saya, tetapi bukan yang saya inginkan gitu loh ya. Sebenarnya bagus sih, keluarga saya itu ingin memberikan sesuatu yang bagus buat saya, bukan yang saya inginkan ya. Istilahnya itu mereka itu merasa apa yang saya inginkan itu kemungkinan itu nggak baik buat saya, tapi saya pikir sih apa yang saya inginkan itu sebenarnya, karena kadang-kadang itu sesuatu yang harganya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan keinginan seorang anak kecil ya. Misalnya saya waktu itu seorang anak kecil, tapi saya itu menginginkan tape recorder. Tahu ya, zaman dulu tape recorder yang untuk merekam suara, yang zaman dulu itu dipakai oleh seorang profesor ya, seorang wartawan. Tetapi saya waktu kecil, mungkin TK atau SD itu, saya menginginkan tape recorder itu. Untuk apa? Saya dari kecil itu ingin merekam suara saya. Saya ingin itu membuat cerita, karena saya itu suka mendengarkan cerita di radio. Mungkin teman-teman dulu tahu ya, sebelum ada era sekarang ini, itu ada era cerita di radio ya. Cerita di radio itu bagaimana? Cerita di radio itu bagaimana? Jadi seperti serial cerita yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, tapi kita hanya bisa mendengarkan radionya.
suaranya ya, hanya mendengarkan audionya dari radio ya. Itu teman-teman sekalian. Nah, dari situ, dari kecil itu saya suka mendengarkan cerita. Akhirnya saya tergerak untuk saya juga mau merekam suara saya karena saya pengen bercerita. Nggak tahu, pokoknya saya pengen aja tergerak, pengen bercerita. Nah, apa yang saya inginkan itu adalah tape recorder, dan tape recorder dulu itu, zaman dulu itu mahal. Ya, yang pakai tape recorder adalah wartawan, mahasiswa, guru ya. Sedangkan saya anak kecil tapi pengen mainnya tape recorder. Terus saya pengen beli keyboard ya. Waktu kecil saya pengen beli keyboard, tapi sekali lagi itu tidak diberikan oleh orang tua saya. Karena kenapa? Anak kecil kok main-mainan yang besar ya. Keyboard itu keyboard besar, padahal kan sebenarnya ada juga keyboard mainan, tapi saya nggak mau. Saya pengen keyboardnya itu keyboard yang besar, keyboard orang dewasa. Nah, itulah awal mula dimana karena keinginan saya itu jarang dituruti dan saya mendapatkan yang bukan keinginan saya, tapi saya syukuri, tetap saya syukuri ya. Semua yang diberikan kepada oleh orang tua saya kepada saya ya, itu saya ambil hikmahnya, saya turuti, saya syukuri ya. Saya dikasih mainan apa adanya yang sesuai dengan anak kecil pada waktu itu, tetapi saya sebenarnya suka mainan yang di atas umur saya gitu loh teman-teman sekalian ya. Ya kan ada mainan ya 18 plus, 20 plus, tetapi saya masih umur 6-7 tahun ya kan. Kan orang tua saya nggak percaya, kamu itu masih umur 6-7 tahun ya, masih umur 7 tahun waktu itu, mungkin saya 7 ya, SD mungkin ya. Kenapa kamu mau mainan yang sebenarnya kamu nggak bisa melakukannya? Itu kan pikiran orang tua saya pada waktu itu ya, tapi saya nggak bisa membantah karena kan saya belum punya materi ya. Anak kecil belum punya materi, tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi itu lain soal teman-teman. Ternyata materi itu bukan salah satu instrumen untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Dari situlah saya mulai memvisualisasi ya secara otomatis. Jadi saya melakukan kegiatan visualisasi itu saya lakukan secara otomatis ya, otodidak, nggak ada dari mana itu, karena saya menginginkan sesuatu yang nggak dituruti. Akhirnya saya membayangkan saya mendapatkan itu, dan jarak waktunya itu bermacam ragam teman-teman sekalian ya. Ada yang waktu itu saya itu memvisualisasi untuk mendapatkan keyboard itu jaraknya itu nggak lama ya, mungkin seminggu 2 minggu ya. Karena saya visualisasi saya memainkan organ, saya memainkan keyboard, saya visualisasi waktu kecil itu ya, saya konser seperti itu. Saya konser di depan teman-teman SD saya, waktu itu saya masih SD, di depan teman-teman SD saya, dan saya mendapatkan keyboard itu teman-teman sekalian. Walaupun bentuknya itu bukan yang anak kecil, bentuk keyboardnya itu ya untuk orang dewasa, tetapi masih bisa dimainkan oleh anak kecil. Nah, dari situ itu saya berpikir, saya mulai, oh ini kok ada hasilnya ya, istilahnya itu ya udah saya bayangin aja. Saya kerjaannya waktu itu saya bayangin aja. Saya bayangin waktu itu saya itu ingin mainan-mainan yang bentuknya itu yang dimainkan oleh ada saudara saya ya, ada yang bentuknya itu pokoknya bermacam ragam. Jadi satu paket itu berisi macam ragam mainan, dan mainan itu memang tulisannya itu memang 18 plus, mainan orang dewasa karena ada part-part kecil. Saya bayangkan saya main dengan mainan itu ya, saya bayangkan terus. Jadi kerjaan saya itu sebenarnya kebanyakan bayangin. Kebanyakan itu saya itu seorang yang introvert ya, bisa dibilang itu saya itu main sama teman-teman saya itu agak jarang.
Jadi saya itu hanya mempunyai beberapa teman karena saya lebih sibuk membayangkan diri saya, mewujudkan apa yang saya mau, membayangkan saya mendapatkan mainan yang saya inginkan ya. Saya mainan itu membayangkan mainin mainan yang saya inginkan itu. Saya sudah mendapatkan mainan tersebut di depan saya pokoknya kerjaan saya itu kadang itu memejamkan mata sambil saya ngemil ya, dulu itu ada roti mari namanya sama susu ya, saya celupin sambil saya ngemil, saya enjoy waktu sendiri dengan saya membayangkan itu. Tidak lama saya itu sama ayah saya ke Jakarta itu ke rumah saudara saya. Nah di sana itu dia ternyata mempunyai banyak mainan yang nggak dipakai, jadi ada beberapa yang dikasihkan. Nah setelah saya dikasih itu, ayah saya akhirnya kayak nggak terima, masa saya dikasih mainan bekas. Akhirnya ayah saya membelikan mainan yang seperti yang saya imajinasikan, mereknya ya, brandnya, tetapi tokoh-tokohnya itu kan banyak ya, dalam satu paket itu ada kayak orang-orangan yang ada tokoh-tokohnya itu. Saya tidak mendapatkan yang saya bayangkan, tetapi saya mendapatkan itu mainan itu ya, dan saya mendapatkan satu tokoh yang saya mau, yaitu seperti ninja itu teman-teman sekalian. Nah itu teman-teman sekalian, jadi kalau kalian masih kesulitan dalam bervisualisasi, itu karena memang kalian itu sibuk dengan duniawi ya. Kalau saya bayangkan sekarang ya, kalau saya sudah masuk dunia kerja, pada saat saya masuk dunia kerja, sekarang saya sudah menjadi diri pribadi ya, saya kerja diri sendiri dengan diri sendiri, saya menjadi konsultan, saya coach ya. Jadi kerjaan saya sekarang itu adalah berimajinasi juga ya. Saya berimajinasi, saya berangan-angan, dan istilahnya itu ya seperti yang kalian lihat, saya itu dulu pernah tinggal di gang kecil sekali teman-teman sekalian. Sebelahnya itu sampah ya. Pokoknya sudah gang kecil, sebelahnya sampah, kadang-kadang banyak kotoran. Saya membayangkan saya berada di rumah mewah dan megah teman-teman sekalian. Ya, saya dijemput mobil Alphard ya, saya mempunyai mobil merek tertentu yang mewah. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi saya itu kembali lagi setelah saya lepas dari dunia kerja, dan saya itu memang berencana dari dulu itu membuat yang namanya usaha sendiri. Nah saya visualisasi, jadi kebanyakan saya itu selama bekerja itu pas istirahat itu ngelamun, membayangkan, berimajinasi, berangan-angan, bervisualisasi ya. Tetapi pada saat saya kerja ya saya kerja teman-teman sekalian. Jadi jangan pada saat kalian kerja kalian bervisualisasi, nanti kalian dimarahi bos kalian. Tetapi ini yang mau saya berikan ke kalian, kalau visualisasi kalian masih tersendat, itu berarti memang kalian kurang bervisualisasi, kurang rileks ya, kurang waktu untuk rileks, karena kalian mungkin kan dihadapkan oleh kesibukan duniawi, yaitu kerja, mungkin kalian sudah punya keluarga, merawat anak ya. Itu banyak tips and triknya, kalian bisa bervisualisasi bareng anak-anak kalian teman-teman sekalian. Jadi ada sebenarnya cara kita bervisualisasi, cara gimana kita bisa rileks pada saat kita sibuk. Itu kita bisa ambil waktu di mana waktu-waktu senggang, atau ya kita fokuskan kepada visual kita itu dalam 1 jam itu benar-benar rileks, dan kita melakukan pandangan jelas ya. Jadi visualisasi itu untuk saya itu waktu saya praktekkan itu adalah saya melakukan pandangan jelas, yaitu saya benar-benar seperti megang mainannya, saya benar-benar sudah punya mainannya, saya benar-benar sudah merasakan joyful, kesenangan memiliki hal-hal tersebut yang saya inginkan gitu loh teman-teman sekalian. Nah kalau kalian masih kesulitan, kalian coba dengan melihat tontonan atau melihat film atau gambar-gambar atau foto itu, kalian pandang foto itu yang kalian inginkan.
kalau kalian susah untuk membayangkan ya, atau untuk kalau kalian sibuk, itu kalian bisa bikin yang namanya dream book atau buku mimpi ya. Itu cara-cara yang bisa dilakukan sekarang ya. Ini khusus untuk orang dewasa yang sibuk ya. Untuk kalian yang tidak punya pekerjaan atau pekerjaan kalian serabutan, kalian punya banyak waktu untuk visualisasi. Lakukan teman-teman sekalian ya. Mungkin kalian mau jadi bintang film, banyak kok ada bintang film ya. Dulu itu ada yang ikut komedian apa itu, dia itu mungkin dulunya visualisasi pengen jadi artis, akhirnya kan keturutan jadi artis, walaupun sekarang memang keadaan ya keartisannya sudah meredup, tapi itu kan dia pernah menjadi artis ya. Sekarang pada saat meredup ya, dia harus visualisasi lagi ya teman-teman sekalian. Kalau kalian mempunyai waktu banyak, lakukanlah visualisasi. Kalau kalian susah ya, kalian sibuk, kalian pada saat malam hari itu kalian lihat foto atau tontonan-tontonan yang kalian mau ya. Misalnya kalian melihat YouTube, kalian tonton tuh, misalnya kalian pengen uang banyak atau pengen kerja ke luar negeri, kalian tonton. Kan itu ada video tentang Jepang ya, tentang keadaan Jepang, ada tentang luar negeri, tentang Amerika, LA, atau apa namanya, negara Eropa. Kalau kalian pengen ke sana, kalian bisa tonton itu sambil kalian tidur-tiduran sampai kalian tertidur ya teman-teman sekalian. Kalian bisa pakai handphone kalian bisa tonton aja gini sampai kalian tertidur ya, atau pakai apa namanya, pakai tripod atau sesuatu yang kalian itu kalau noleh ke kiri ya, itu kalian bisa tonton sampai kalian tidur. Itu bisa kalian lakukan kalau kalian sibuk. Jadi kalian bangun pagi itu sudah siap kerja lagi, pada saat kalian pulang, kalian mau tidur, kalian lakukan seperti itu ya. Kalau kalian itu bisa membuat pikiran kalian, visualisasi kalian itu berubah dengan tontonan teman-teman sekalian. Jadi kalian bisa lakukan itu. Dengarkan lagu-lagu yang bahagia, dengarkan lagu-lagu yang positif yang membangkitkan semangat kalian, dan lihatlah tontonan yang kalian ingin wujudkan. Kalau kalian belum bisa wujudkan ya, kalian tonton aja itu terus saja sampai kalian tertidur. Tonton terus sampai kalian tertidur. Itu teman-teman, itu bisa jadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan visualisasi kalian untuk mendapatkan apa yang kalian mau atau yang kalian inginkan ya teman-teman sekalian. Jadi seperti kalau kalian ingin pekerjaan atau kalian ingin bekerja menjadi apa ya, manajer atau mandor, kalian itu tinggal melihat tontonan-tontonan yang gimana suasana pekerjaan, atau kalian mendengarkan lagu-lagu yang semangat tentang pasti akan ada jalan keluar. Itu ada teman-teman sekalian ya. Jadi itu yang saya mau bagi ke teman-teman yang mempraktekkan ilmu visualisasi ya. Sebenarnya visualisasi itu tidak susah, tetapi teman-teman itu harus mempunyai waktu rileks yang panjang. Kalian memang harus mempunyai waktu untuk diri kalian sendiri melakukan visualisasi itu yang tidak ada gangguan. Gimana kalau kalian berkeluarga atau kalian sibuk, ya kalian itu bisa melakukan pada saat kalian tidur, dimana kalian tidur itu kan pasti tidak diganggu ya. Kalau misalnya kalian sudah berpasangan ya, kalian tektokan sama suami kalian atau istri kalian tektokan, sayangku, Mi, Papi, aku ingin visualisasi, yuk kita visualisasi bareng, yuk kita sama-sama visualisasi. Itu bisa, malah kalau kalian sudah berkeluarga itu jauh lebih cepat. Kalau kalian masih single, masih jomblo, ya kalian bisa lakukan. Pengen mobil mewah, ya lihat aja gambar mobil mewah. Pengen mobil sports car, pada saat kalian tidur, kalian setel itu namanya, apa namanya, kalian lihat YouTube atau tayangan-tayangan yang ada mobil-mobil mewahnya ya, dengan alunan nada-nada lagu yang bersemangat. Itu kan ada, itu bisa kalian lakukan ya teman-teman sekalian ya. Ini untuk memperkaya, untuk menambah ilmu visualisasi yang saya berikan kemarin ya. Saya memperjelas untuk kalian gimana cara
visualisasi yang mudah ya. Berarti kalian itu harus mempunyai waktu rileks di mana kalian itu bisa mempunyai waktu me time lah ya, waktu me time, waktu diri kalian sendiri ya. Jadi kalian tidak sibuk dengan orang lain, tidak sibuk dengan urusan orang lain, kalian sibuk dengan diri sendiri, dengan lamunan kalian sendiri ya. Jadi itu teman-teman sekalian, semoga video ini bisa menambah kasanah keilmuan visualisasi kalian. Mungkin kalian sudah melakukan visualisasi tapi kok tidak terjadi, itu jangan menyerah, kalian harus melatih supaya pikiran kalian itu secara otomatis menerima keadaan kalian menginginkan hal tersebut. Jadi kalian bisa mengikuti kehidupan Papito ini ya. Papito di setiap Papito membagikan video ya kepada kalian, kalian bisa melihat keadaan-keadaan Papito ya. Kalian kalau Papito ini suka berangan-angan, Papito ini suka berimajinasi ya, kalian bisa lihat nanti keadaan Papito bertambah apa. Memang mungkin Papito nggak akan menceritakan cerita tentang pribadi Papito ya, keadaan diri Papito, pencapaian Papito, tetapi kalian bisa melihatlah, kalian itu orang yang cerdas, kalian itu orang yang bisa menganalisa dan mengamati. Jadi kalian bisa melihat keadaan bagaimana sih kalau orang itu melakukan visualisasi ya. Apa sih hasil dari ilmu visualisasi? Ya, itu adalah dimana kalian bisa mendapatkan sesuatu yang tidak kalian sangka-sangka, tetapi sudah kalian pikirkan karena kalian menginginkannya. Jadi apa yang kalian inginkan itu bisa terwujud dengan salah satu jalannya adalah dengan teknik visualisasi, karena visualisasi itu mengundang keadaan kenyataannya masuk ke dalam kehidupan nyata kalian ya. Teman-teman sekalian, terima kasih kalian sudah menyimak, kalian sudah mensupport channel Itu Mujigai. Mudah-mudahan kalian tercerahkan mendapatkan ilmu ini ya, dan kalian cepat mendapatkan perwujudan dari visualisasi kalian ya. Itu aja dulu untuk video kali ini ya. Nanti Papito lanjut di video-video lainnya, karena masih banyak ilmu-ilmu sederhana, ilmu-ilmu yang praktis, yang mudah, yang tidak membutuhkan biaya, untuk kalian bisa menapak kehidupan yang lebih baik, yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan ya. Teman-teman sekalian juga, kalau kalian sudah sukses, jangan lupa kalian berbagi dengan orang-orang yang di bawah kalian, orang-orang yang belum beruntung, yang mungkin juga masih bekerja keras ya, bekerja dengan fisiknya dia, bekerja dengan bertahan dengan keadaannya dia. Kalian coba bantu, bisa dengan materi, juga bisa dengan wawasan ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Sampai pada video-video berikutnya teman-teman sekalian. Akhir kata Papito ucapkan terima kasih.